Nasib Bupati Sudewo akan segera ditentukan setelah ditunda karena hari kemerdekaan. Rapat paripurna Pansus Hak Angket akan kembali bergulir Selasa besok. Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Joni Kurnianto dan analis politik Agung Baskoro. Selamat malam Pak Joni, Pak Agung. Malam, pemirsa Oke, semua. baik. Pak Joni, apa yang akan dibahas dalam rapat paripurna Pansus Hak Angket besok? Besok kami membahas tentang sisa-sisa dari kemarin yang dari Rumah Sakit Suwondo, kemudian kami lanjutkan, kami meneliti tentang kenaikan PBB P2 250% itu. Jadi kami akan memanggil ada pecamat, ada Pak Desa, ada Kepala Dinas. Gitu, Mbak. Oke. Kapan rencananya akan memanggil juga Bupati-Pati? Bupati-Pati nanti sambil bergerak, Mbak. Nanti sambil berlanjutan ya. Nanti kan ada momennya sendiri nanti, Mbak. Gitu. Kapan persisnya itu, Pak Agung? Ya. Apakah sudah ada jadwalnya, Pak Joni? Oh, belum. Jadi kami ini intinya mencari data sedetail-detailnya dulu, Mbak. Jadi data, bukti-bukti, ada orang-orang yang kita undang juga banyak sekali. Karena memang tuntutannya kemarin banyak sekali dan juga kita pelajari juga yang jadi 12 itu, Mbak. Ya. Bagaimana akhirnya kemudian DPRD Pati memilah dari 22 tuntutan warga, kemudian dipilah hanya menjadi 12 saja, Pak, yang akhirnya dibahas? Ya, jadi kami bukan memilah, Mbak, tetapi dari 22 tuntutan itu ada jenis yang sama. Jadi kita jadikan satu. Jadi misalkan masalah mungkin ada mutasi pegawai, ya kita jadikan satu. Masalah rumah sakit kita jadikan satu. Masalah PBB kita jadikan satu. Kebijakan-kebijakan yang lain juga kita jadikan satu. Jadi kita golong-golongkan gitu, Mbak. Oke, digolongkan ya. Saya beralih ke Pak Agung. Pak Agung, Pansus Hak Angket akan membutuhkan proses yang panjang. Nah, apakah di tengah prosesnya konstelasi politik masih mungkin berubah? Kalau berubah secara drastis mungkin agak susah, Mbak Zilvia. Tapi yang jelas publik di Pati hari ini menanti dan menunggu keseriusan dari teman-teman di DPRD. Ini bola panasnya di teman-teman seperti itu. Jadi saya kira jangan lengah, jangan terlena. Sebaiknya juga proses panitia pansus ini dibuka seluas-luasnya, seterbuka mungkin. Saya kemarin sempat usulkan live streaming YouTube, TikTok, IG, selain dibuka pintu DPRD itu seluas-luasnya, masyarakat lain bisa menyaksikan. Media nasional, internasional juga bisa melihat bagaimana proses demokrasi di Pati yang sesungguhnya setransparan mungkin, seprofesional mungkin, sebagaimana asas-asas pemerintahan daerah selama ini kita pahami di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu. Jadi saya mengendorse itu, pun kalau se-ekstrim mungkin yang bisa melakukan itu di level pusat, Mbak Zilvia. Dalam artian Kemendagri turun tangan, karena kan Pansus Pemakzulan ini satu hal. Sebenarnya Menteri Dalam Negeri juga bisa dalam tanda petik ya memanggil beliau apakah di-retreat ulang, bahkan sampai memecat Pak Bupati seperti itu karena sudah dalam tanda petik misalkan ada dugaan melanggar tadi ya asas-asas pemerintahan umum yang biasa dilakoni oleh pemerintah daerah seperti itu, ataupun ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi ini banyak pola jalannya, tinggal ya kita ikuti yang mana yang paling cepat menghasilkan putusan definitif supaya masyarakat Pati ini tenang. Karena saya dengar beberapa hari ini masih agak panas, Pak Joni ya. Jadi makanya ini harus diademkan dulu, dan saya bersyukur Pak Taj Yassin melalui pemerintah Provinsi Jateng kemarin menjadi inspektur upacara. Minimal sudah ada sosok yang memang dalam tanda petik dihormati, menjadi pengayom semua, sehingga roda pemerintahan di sana bisa bergulir, walaupun Pak Wakil juga turut membantu ya Pak. Jadi maksud saya jangan sampai pelayanan publik hal-hal lain malah terganggu, Mbak Zilvia. Mungkin itu sebagai pengantar. Oke, baik. Ada beberapa poin, tapi saya minta Pak Joni untuk menanggapi poin soal transparansi. Apakah nanti proses sidang demi sidang, rapat demi rapat yang membahas 12 poin pemakzulan Bupati Pati itu akan dibuka untuk publik? Ya, jadi tekad kami, Mbak, di Pansus Hak Angket ini, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris sampai dengan anggota, semuanya kami sepakat kita lakukan dengan transparan. Jadi wartawan boleh masuk, pendemo juga boleh, perwakilan boleh masuk, kemudian masyarakat kalau ingin melihat ya silahkan ya. Kemudian kita live streaming.
media nasional ataupun lokal kita buka seluas-luasnya. Jadi kami juga ingin agar masyarakat itu percaya ke kami. Jangan sampai nanti ada kesan bahwa kami main sendiri, kami nanti ada yang masuk angin. Nah itu, jangan, kita menghilangkan kesan itu, Mbak Silvi. Gitu, Mbak. Oke, soal suhu politik yang masih panas, Pak, ya, di Pati. Kami dengar juga Aliansi Masyarakat Pati minggu depan kembali berencana untuk menggelar aksi massa yang besar lagi, Pak. Bagaimana DPRD Pati menyikapi, karena tuntutan mereka adalah supaya proses pansus hak angket itu bisa lebih cepat, Pak? Iya, jadi gini, jadi kami itu berusaha, gimana Mbak ya, kan karena penyelidikan kami ini harus maksimal, karena nanti MA itu cuma menyidik, tidak menyidangkan lagi. Jadi kami akan memberi data-data yang akurat, data-data yang tepat, bukti-bukti yang pas, sehingga hasilnya maksimal. Jadi kami kalau diburu-buru gitu juga, kami juga memberikan pengertian kok Mbak. Ke pendemo, ke masyarakat kita berikan pengertian. Jadi kita tidak bisa kita ngawur, kita cepet-cepetan, nanti malah hasilnya tidak maksimal, hasilnya tidak benar, nanti malah kita disalahkan lagi. Itu loh Mbak Silvi. Tapi rencana untuk menggelar, rencana bahwa masyarakat akan kembali menggelar demonstrasi itu sudah didengar ya oleh DPRD Pati ya Pak? Sudah adakah antisipasinya supaya bisa kondusif? Sudah. Jadi memang ya kalau kita lihat di apa ya namanya, lihat di medsos, di WA ya, wah kita macam-macam itu isinya. Tapi yang jelas kami ya berusaha memberikan pengertian lah Mbak. Kita berusaha memberikan pengertian. Jadi ya monggo, tapi demo yang baik lah, jangan sampai merusak, jangan anarkis gitu ya. Pertanyaan-tanya saja. Wong kita terbuka kok. Bisa dilihat streaming video kan bisa dilihat di mana kerja pansus. Serius Mbak. Semua 15 anggota pansus hak angket ini semuanya serius semua. Tidak ada yang main-main. Kita juga takut juga. Kita takut dengan hukum masyarakat itu, nanti karena dihakimi nanti kita 5 tahun kemudian mau nyalon, waduh ini dewan tidak bisa dipercaya nih kan gitu Mbak. Gitu loh Mbak Silvi. Oke, baik. Mas Agung, sekarang kita sudah melihat bagaimana faktor kekuatan masyarakat itu bisa segitu mempengaruhinya proses politik, proses pansus hak angket langsung dengan cepat bergulir ya untuk bisa menyelidiki kesalahan-kesalahan dari Bupati Pati. Tapi apakah Anda melihat ada faktor lain yang bisa mengubah atau mengintervensi hasil penyelidikan ini? Apakah itu misalnya campur tangan politik pusat atau apa? Adakah faktor itu, Mas Agung? Sejauh ini minimalis ya Mbak. Jadi saya melihat ada tendensi yang terjadi di Pati ini agak mirip dengan yang terjadi di Garut. Waktu itu pemakzulan atas nama Pak Bupati Aceng Fikri ya. Waktu itu yang berkuasa Demokrat, presidennya Pak SBY. Nah hari ini Gerindra yang berkuasa Pak Prabowo. Kedua-duanya sama-sama saya lihat mengawal, tapi dalam artian membuka diri untuk dikoreksi. Bahkan Partai Gerindra di Pati pun ikut dalam pansus pemakzulan, termasuk memberikan beberapa catatan kritis. Karena yang saya dapat konfirmasi juga, selama ini komunikasi antar anggota legislatif dengan Pak Bupati tidak berjalan dengan maksimal. Ya ini juga semacam ya akhirnya terjadi akumulasi yang sangat besar dan bom waktu itu meledak karena tumpukan masalahnya cukup banyak. Selain soal PBB 250% itu, ternyata komunikasi tidak berjalan di level elit, kemudian di level publik kebijakan ugal-ugalan dibuat tanpa persetujuan, tanpa kesepakatan dengan masyarakat, tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga ini menjadi puncak klimaks kulminasi ya, dan demonstrasi besar itu akhirnya meledak. Nah saya melihat kalaupun ada intervensi sifatnya mengawal proses ini setransparan mungkin, sebaik mungkin, karena siapapun yang bermain api ini akan mendapat ya disinsentif elektoral yang dahsyat Mbak. Ya, sehingga memang saya mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Pak Tat Syasin sebagai inspektur, Kemendagri kemudian secara mitigatif mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk menunda kebijakan ataupun bahkan membatalkan terkait ada kenaikan PBB dan seterusnya. Jadi saya mengapresiasi itu, dan intervensi itulah yang paling dibutuhkan masyarakat, bukan hanya di Pati tapi di seluruh Indonesia. Kepastian tidak ada kenaikan pajak dulu karena ada banyak kontraksi ekonomi yang terjadi. Jadi saya melihat memang ini masukan yang positif, tinggal bagaimana kemudian bola panas
dibahas di Dewan ini tidak disia-siakan, dijawab, karena kemarin juga ada kritik ke teman-teman anggota Dewan, kenapa setelah sekian lama baru ya ketika masyarakat menggeruduk baru ada pansus itu, baru ada kritisme itu Mbak, seperti itu. Oke, baik Mas Agung. Dan terakhir untuk Pak Joni, karena memang beberapa kebijakan sudah ditunda eksekusinya di Pati, kalau begitu Pak, apakah selama pansus hak angket bergulir, Bupati Sudewo ini masih bisa tidak menjalankan pemerintahan dengan efektif? Jadi ini kemarin kalau saya tahu dari Bapak Ketua DPRD bahwa Pak Bupati itu seperti kata Pak Wakil Gubernur juga kemarin izin ya Pak, katanya izin sakit ini kelihatannya. Jadi ya mungkin sementara ya di Pak Wakil Bupati yang melaksanakan roda pemerintahan ini sementara ini Pak. Itu memang sudah resmi karena sakitnya atau karena proses pansus hak angket sedang bergulir Pak? Oh, kalau kami ya kalau kami tetap jalan sesuai dengan Mbak, sesuai dengan jalur kami ya. Pokoknya fokusnya kami ya di DPRD ya pansus hak angket Mbak. Tapi kalau tentang Pak Bupati kan itu apa namanya sudah pemerintahan kan lewat Pak Wakil Gubernur ya, bukan kita ya, bukan ranah kita ya Mbak ya. Oke, baik kalau begitu. Pak Joni dan juga Mas Agung, terima kasih sudah berbagi waktunya di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.